warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil huda wa dinil haqqi tsumma tada wa nusalli wa nusallim ala habibir rahmana sayyidil akwan al hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita karunia untuk kita selalu berkumpul di majlisnya, yang mana di majlis yang di dalamnya disebutkan nama Allah, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan disebutkan di dalamnya ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya untuk dia mencari ilmu, yang mana dikatakan oleh seseorang daripada satu ulama yang mengatakan talabul ilm, mencari ilmu itu wajib untuknya daripada dilahirkan sampai kepada liang lahat. Karena apa? Yang pertama, kalau misalnya dari lahir, Bapak lah, kalau dari lahir, adakah bayi yang bisa langsung buka matanya? Pertama itu pembelajaran pertama. Adakah bayi yang baru lahir langsung bisa mengenali ibunya? Padahal di dalam perut ibunya 9 bulan. Tapi pertama harus dikenalkan dulu kepada ibunya. Ini daripada lahirnya sampai pada meninggal, yaitu dengan pada kerja kita sendiri, semangat kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud daripada ilmu yang wajib kita cari tersebut, Bapak-bapak? Yaitu ilmu yang mana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mana bisa menyempurnakan daripada ibadah kita. Ilmu yang mana bisa menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Ilmu yang mana bisa menambahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wajib mencari ilmu di sini yaitu ilmu ini. Ilmu yang mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau kita bisa mendapatkan keterangan di dalam kehidupan kita, yang mana baginda Nabi membawa daripada umatnya daripada kegelapan hingga keterangan atau cahaya. Kalau misalnya tidak ada baginda Nabi, apakah kita mendapatkan kecahayaan tersebut? Tidak ada. Wasilah yang kita dapatkan sekarang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah wasilah yang paling baik, wasilah yang paling sempurna. Baginda Nabi ini bagaikan kalau misalnya di sinetron lah, bapak-bapak. Bapak-bapaknya suka menonton sinetron enggak ada? Ada yang suka, ada yang enggak ada. Ulun jujur, ulun kada suka. Kalau misalnya movie nggih, movie ulun suka. Kalau misalnya di sinetron lah, bapak-bapak, itu yang ditunggu siapa? Pemain intinya, bukan pemain-pemain biasanya. Yang ditunggu adalah pemain intinya. Begitu juga baginda Nabi keluar daripada nabi-nabi yang lain terakhir kali. Akan tetapi yang ditunggu-tunggu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya mereka mendapatkan daripada Allah, yaitu kalau misalnya ibadah lah, kalau misalnya sholat seperti Nabi Ibrahim hanya berdiri saja. Nabi Musa hanya berdiri saja. Nabi Ibrahim hanya ruku saja. Akan tetapi Nabi Muhammad diberikan kepada kita menyempurnakan itu semua. Makanya baginda Nabi ini adalah guru yang paling baik, bapak-bapak lah, daripada kehidupan kita. Kalau misalnya kita mau ngambil ilmu yang paling baik, ilmu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal anbiya la yarisu dirham wala dinara. Para anbiya itu, bapak-bapak lah, tidak mewariskan daripada dirham atau daripada dinar, tidak. Akan tetapi mereka mewariskan daripada yang mereka tinggalkan adalah hanyalah ilmu. Maka daripada itu
kita sama-sama semangat mencari ilmunya Allah, kita sama-sama belajar Bapak-bapak lah. Bahan pian belajar, ulun pun belajar. Kenapa bisa? Kenapa ulun mengatakan belajar juga? Ketika ulun mentasrihkan kepada buan pian, ulun menjelaskan kepada buan pian, sekarang datang juga kepada ulun. Datang juga ilmu-ilmu yang Allah berikan. Maka daripada itu, mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, yang bisa menunjukkan kita kepada surganya Allah, menunjukkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Kasfus Suja fi Sarah Safinatun Najah, yang mana artinya Kasfus Suja ya ini kasf, membuka daripada keberanian. Fi Sarah Safinatun Najah, daripada yaitu kapal yang mana menyelamatkan kita. Ulama-ulama Hadramut lah Bapak lah, mereka banyak belajarnya kitab-kitab besar. Mereka pelajari kitab-kitab besar. Akan tetapi kata mereka apa? Kami tidak akan mendapatkan ilmu fikih yang lebih tinggi kecuali kami memahami daripada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini kunci daripada ilmu fikih kalau di Hadramut. Mereka semuanya merujuknya daripada Safinatun Najah. Ulun belajar kasurahik Bapak-bapak lah, guru ulun tuh bawanya Safinatun Najah. Betakun ada yang bawa kitab Safinatun Najah, kalau misalnya beliau tidak tahu, beliau kembali Safinatun Najah. Karena apa? Di dalam Safinatun Najah ini sudah diringkas oleh muallif yaitu Ibnu Umar, fikih yang sangat ringkas. Semuanya ada di Safinatun Najah. Di sini muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ismun min asma'id dzatil a'la al-mawsuf bi kamalil af'al. Di sini pengarang kitab beliau memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sesuatu kalau misalnya bisa kita mulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hukum bismillah ini ada 5 Bapak-bapak. Ada 5 atau 4. Yang pertama yaitu wajib. Pertama wajib. Kapankah kita wajib membaca bismillah? Ketika kita di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib membaca bismillah Bapak-bapak. Ada yang mengatakan sunnah, seperti di madhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan sunnah membaca bismillah. Mereka pun membaca bismillah Bapak-bapak, tapi kita tidak dengar aja. Itu dinamakan sir, yaitu tersembunyi, bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mereka madhab Imam Malik seperti ini. Akan tetapi madhab Imam Syafi'i mewajibkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah di dalam salat. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini di setiap saat yang mana di dalamnya ada kebaikan, seperti makan, ada baiknya lah Bapak lah. Kerja, ada baiknya. Mau ke masjid, baca bismillah. Keluar daripada masjid mau pulang ke rumah, baca bismillah. Itu ada ada kebaikannya semua. Yang ketiga yaitu makruh. Makruh ini di setiap sesuatu yang dimakruhkan, seperti mencabut uban. Mencabut uban ini di madhab Imam Syafi'i hukumnya adalah makruh. Maka tidak disunnahkan membaca bismillah ketika mencabut uban, karena katanya uban ini adalah cahaya yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat adalah haram, yaitu di setiap saat yang mana pekerjaan tersebut adalah haram. Seperti misalnya Bapak-bapak, ada orang mau minum minuman keras. Apakah itu? Entah apakah itu. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim dulu. Haram hukumnya Bapak lah. Tidak boleh. Ini 2 dosanya. Pertama, dosa dia menyebut bismillah ketika meminum, dan yang kedua dia dosa meminum. 2 jadi dosanya. Jadi hukumnya bismillahirrahmanirrahim ada 4. Kalau misalnya boleh, tidak ada.
Jadi ada 4 ini: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ismun min asma'id dzatil a'la al-mausuf bi kamalil af'al. Allah yaitu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, yang mana mensifati daripada kesempurnaan dan daripada kesempurnaan pekerjaan. Allah ini, yang mana nama Allah ini tidak ada diberikan kepada siapapun. Allah ya Allah. Nama Allah inilah bapak-bapak lah, keajaiban nama Allah ini. Kita hilangkan semua hurufnya, tetap kembali pada Allah. Yang pertama, Allah inilah, alifnya kita hilangkan menjadi lillah, kembali kepada Allah. Kita hilangkan lagi lamnya satu lagi, jadi lahu, kembali kepada Allah. Kita hilangkan lagi lam keduanya, hu siapa? Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaibnya nama Allah Subhanahu wa taala. Au bi iradati dalika wa alif mutabarikan au musta'inan. Fasara dalika Syekhuna Ahmad ad-Dimyati fi khasyati ala usul fiqh. Ibtada al-musannif kitabahu bil basmalah ibtidaan bil kitabil aziz fi ibtida'i biha. Dikatakan oleh muallif, beliau di sini memulai daripada nama bismillah yang pertama, yaitu mengikuti daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu di surah Al-Fatihah tadi Bapak-bapak. Al-Fatihah itu kalau misalnya tidak ada bismillahnya kurang. Jadi awal di sini beliau mengatakan yaitu mengikuti daripada Al-Quranul Karim. Ay fi lauhil mahfuz aw ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Wa amma ma ruya Ar-Rajul Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Khatam wa Abi Na'im fil Hilyah an Abi Zur'ah Amr bin Jazir anna awalama katabahu galab fa huwa fi syakil arz wa imtithalu wa ta'ati li amri sallallahu fi qawlihi awalama katabahu galam bismillahirrahmanirrahim fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalah wa hiya miftahu kulli kitabin unzil wa lamma nazala ilai Jibril bi a'adaha thalatha wa qala hiya laka wa li ummatika famurhum la yada'uha fi shay'in min umurihim fa inni lam ad'uha tarfata 'ainin mud nazalat ala bika Adam alaihi salam wa kadal malaika. Dan juga di sini dikatakan oleh musannif daripada alasan beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengikuti daripada perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diabadikan dalam hadis beliau, yang mana daripada bersandar daripada Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Khatam wa Abu Na'im fil Hilyah, di dalam kitab Hilyah. Di sana dikatakan awwalu ma katabahul galam, yang pertama ditulis oleh pena. Jadi Allah itu pertama kali menciptakan daripada alat-alat, yaitu pena. Kan ada kursinya Allah, arasnya Allah, dan galam, yaitu pena. Yang pertama ditulis oleh Allah yaitu dengan galam ini bukan Allah punya tangan, bukan. Akan tetapi ini adalah kinayah yang mana harus kita ambil maksudnya, tidak kita pikirkan tulisannya, kita ambil aja kinayahnya. Yang pertama ditulis oleh pena ini yaitu adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau di sini mengikuti daripada ditulis pena tadi yang pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwaluh, maka jikalau kalian menulis daripada sebuah kitab, maka tulislah nama Allah atau nama bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Nanti ada hadis lagi, mengapa kita harus menulis bismillah terlebih dahulu ketika kita menulis sesuatu. Wa hiya miftahu kulli kitab unzil, kata baginda Nabi, yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah kunci daripada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya Allah semuanya bertuliskan pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Taurat bertuliskan bismillah pertamanya. Zabur bertuliskan bismillahirrahmanirrahim.
Injil bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Quran kan kita setiap hari membacanya, bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu bapak-bapak lah, kalau kita mau ngelihat yang sekarang kada bakal dapat buan pian. Pian beli ke toko misalnya, ulun hendak beli Injil, kada bakal dapat pian, dapatnya Bible. Beda sekarang lah, kitab dulu sama kitab yang sekarang beda. Tidak sama sudah, Taurat, Injil dan Zabur, tidak ada yang asli sudah sekarang. Hanya Al-Quran yang mana Allah berjanji untuk menjaganya hingga akhir zaman nanti. Walamma nazala alayya Jibril biha ada thalathan, dan ketika turun kepadaku Jibril, malaikat Jibril mengulangi kepada baginda Nabi itu sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad itu diajarkan oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wagal, dan dikatakan juga hiya laka wa li ummatik. Bismillahirrahmanirrahim ini untukmu dan untuk umatmu. Jadi ini adalah suatu hadiah juga bapak-bapak lah. Makanya umatnya baginda Nabi ini mendapatkan kemuliaan sendiri. Kalau umat-umat dulu lah ya bapak-bapak lah, tidak boleh ngasih-ngasih ceramah. Kalau sekarang kan banyak yang ngasih ceramah ya. Mau ceramah di sini, situ, sini, banyak. Tapi kalau di umat-umatnya seperti umat Nabi Musa, seperti umatnya Nabi Harun, seperti umatnya Nabi-Nabi terlebih dahulu, mereka tidak ada yang menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditinggalkan Nabi Musa umatnya selama 40 hari, banyak yang kafir, murtad, kembali menyembah sapi. Karena apa? Karena tidak ada yang boleh memberikan peringatan kepada yang lain. Akan tetapi kalau misalnya umatnya baginda Nabi, di dalam Al-Quran ada fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut berguna untuk orang-orang yang beriman. Ini daripada Al-Quran. Daripada hadis baginda Nabi ada juga, balighu anni walau ayah, berikanlah kepada orang lain daripadaku meskipun hanya 1 ayat. Dapat perintah kita bapak lah. Jadi kalau misalnya di sini buan pian dapat ilmu yang bermanfaat, jangan di stop di buan pian. Jangan bapak. Pian ambil andil juga, pian ambil pahalanya juga. Karena apa? Kata baginda Nabi, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut juga. Maka ini adalah suatu amal jariah yang mana bisa kita dapatkan. Seperti anak lah bapak-bapak lah, anak-anak buan pian jangan pian bagi ke TPA langsung. Bagus ke TPA tuh bagus, akan tetapi jangan langsung. Pian ajari misalnya 1 ayat, alifnya kah, baknya kah, taknya kah. Karena apa? Karena ini adalah mendapatkan pahala ketika anak tersebut membaca Al-Qur'annya Allah, membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya nih, kata baginda Nabi, likulli harf asros hasanat. Setiap 1 hurufnya mendapatkan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 harf, 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika kita mengajarkan kepada anak kita 1 huruf daripada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut sebagaimana anak tersebut membaca. Famurhum la yada'uha fi syai'in min umurihim. Dan perintahkanlah, kata malaikat Jibril, kepada kaummu, tidaklah mereka meninggalkan daripada Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap pekerjaannya. Maka harus dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak kata ulun tadi, sesuatu yang sunnah
yaitu di setiap sesuatu ada kebaikannya. Makan, minum, berjalan atau apapun kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kita niatkan juga, jangan kita satu niat aja Bapak-bapak lah. Kita misalnya makan, buan pian kalau misalnya makan, jangan makan kayak itu aja, jangan. Makan ini adalah ladang pahala juga lah Bapak-bapak lah, ladang pahala. Pian niatkanlah yang pertama misalnya nih, dengan makan buahan pian bisa kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah, dapat pahala. Ketika kita makan, kita mensyukuri dengan nikmatnya Allah berikan, dapat pahala. Kita makan untuk mengikuti apa sunnah-sunnahnya baginda Nabi, dapat pahala juga Bapak. Maka jangan satu niat, niatkan banyak. Dan juga kalau misalnya bekerja misalnya, jangan niatkan kita bekerja nyari uang aja Bapak-bapak. Kita niatkan banyak. Kita niat untuk beribadah, kita niat untuk menafkahi anak-anak kita niatkan untuk menafkahi istri kita meniatkan untuk bisa bersedekah kepada orang. Kita niatkan hal-hal tersebut sebagaimana yang baginda katakan, likul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka amal tersebut kita niatkan sebanyak-banyaknya. Wa fi riwayah, idza katabtum kitaban faktubu fi awalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuhu faqra'uha. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala tahallaku bi ahlakillah wa la shakka anna adatahu wa ta'ala fi ibtida'i kulli surati itinai bil basmalah siwa bara'ah fanahnu ma'muruna bih. Maka tidaklah diragukan lagi, sesungguhnya setiap, kalau misalnya kita berpikir lagi apakah memang sunnah atau kada tadi membaca bismillah tadi, kita lihatlah Bapak-bapak lah, di dalam Al-Quran ada kada yang kada berbismillah. Ada satu surat, surah Bara'ah atau At-Taubah atau Al-Ahzab. Ini adalah surah yang mana memang tidak ada bismillahnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim ini Bapak-bapak lah menunjukkan kepada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surah Bara'ah itu adalah isinya adalah suatu peringatan semua. Makanya tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Wa amalan bihadis Abi Daud wa ghairihim musnad Ahmad, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Dan juga di sini dikatakan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan sesuatu atau menggambarkan seseorang yang melakukan sesuatu atau menulis sesuatu tapi tidak menulis bismillahirrahmanirrahim atau tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang mana di dalamnya ada kebaikan atau sesuatu di dalamnya ada kebajikan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, kata baginda Nabi, maka itu adalah seperti terpotong. Amalnya tadi seperti terpotong. Au aqta au ajdam, atau seperti ada cacatnya. Atau ada cacatnya. Bapak-bapak lah misalnya, bapak-bapak ada orang mendatangi pian. Ada orang mendatangi pian. Pak, ulun hendak membari pian sapi misalnya, tapi batisnya kurang syuting. Kayak apa buan pian? Rasanya buan pian, sapinya masih hidup, masih bisa kita pergunakan, akan tetapi kakinya cuma 3. Kayak apa perasaan buan pian? Sangkal kada? Ada perasaan tidak enak juga. Maka begitu juga ketika kita melakukan amal ibadah, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan hal tersebut Allah menerimanya. Jadi kita sempurnakan amal ibadah kita sempurnakan kebajikan kita dengan bismillahirrahmanirrahim.
wal bal as-sarf wal adam awil hal wa sanu alladhi yuhtamu bihi syar'an wa man al-ihtimam bi talabu aw ibaha bi an la yakuna muharraman li dhatihi wa la makruhan li dhatihi lakin la tutlabul basmalah ala muhaggaratil umur kakansil jabal wa la tutlabu li dhikril mahas katahlil. Wa qala Syahab Shihabuddin Ahmad al-Burulisi al-Misri as-Safi al-Mulaqab bi Amirah wal bal aidan al-Galab ka'anna al-amr li syarafi wa idmihim malaka kalbah sahibil istighali bih. Di sini dijelaskan apa artinya, yaitu yang pertama wal abtar. Wal abtar yang pertama adalah maqtu'ud danab, yaitu terpotongnya ekor, cacat maksudnya. Wal aqta man quti'at yadahu aw ihdauma. Terpotong di sini dijelaskan oleh beliau bermakna yaitu terpotongnya satu tangan atau keduanya atau salah satunya. Wal ajdam bidzal al mu'jamah al maqtuliyat wa qila ad-dahib al anamil. Ini sama aja, yang ketiga ini artinya sama dengan yang kedua, yaitu terpotong tangannya. Wa qala Isa ibn Ahmad al-Barawi huwa illatu ma'rufa fa huwa min babi tasbih al-baligh wa ma'na al-hadis kullu shay'in lahu sarafun wa 'azamah aw kullu shay'in yutlabu aw yubah aw kullu shay'in lahu galab. Dan daripada makna daripada hadis yang dijelaskan di atas, setiap sesuatu itu ada kemuliaannya sendiri-sendiri. Setiap sesuatu pasti ada kemuliaan sendiri-sendiri. Au kullu shay'in yutlabu au yubah, atau setiap sesuatu diminta atau diperbolehkannya. Au kullu shay'in lahu galab, atau setiap sesuatu ada apa artinya itulah dibolak-balikkan seperti itu. Ay yamliku qalban la yubda'u bi sababi dalika syai' bismillahirrahmanirrahim fa huwa kal hayawan maqtu'id danab aw kaman quti'a yadahu aw kaman dahabat anamilahu aw kaman bihi jadam fi naqsihi wa aibihi syar'an wa in tamma hisan. La yubda'u bi sababi dalik, dan tidaklah dimulai dengannya, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa kal hayawan, yaitu seperti hewan al-maqtu'ud danab, seperti hewan yang terpotong, atau bahasa tepatnya apalah, kada bisi inilah, ekor, buntut, apa bahasanya, terputus ekornya, kayak itu ya, nyamannya, nyaman bahasa seorang tua, nyaman hasilnya. Ngali bahasa Indonesia, lawas ulun kada bisa bahasa Indonesia nih, nyaman bahasa seorang doang, terputus ekornya. Nah, jadi orang yang kada baca bismillah tadi yaitu seperti terputus ekornya. Au kaman quti'at yadahu, au seperti orang yang terputus tangannya. Au kaman dahabat anamilahu, atau seseorang yang telah pergi akalnya. Au kaman bihi judam fi naqsihi, au seperti orang yang cacat di dalam kekurangannya dan kejelekannya syar'an, yaitu secara syariat aja, bukan pandangan kita, secara syariat. Wa in tamma hisan wa ikhtulifa fil basmalah hal hiya ayah minal Fatihah wa min kulli surah fa inda malikin anna. Ini dijelaskan yang tadi yang ulun jelaskan di awal benar. Bismillah tadi wajib kada? Bismillah tadi daripada Fatihah kada? Dijelaskan beliau sih. Wa ikhtulifa fil basmalah, dan di dalam bismillah ini ada ikhtilaf, ada pertikaian antara ulama-ulama, ada perdebatan. Biasa ulama-ulama kalau misalnya mereka berdebat tentang ilmu, biasa itu adalah sesuatu yang mana baik untuk umatnya baginda Nabi. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtilaf ummati barakah. Pertikaian atau perdebatan di dalam umatku, yaitu tentang ilmunya Allah, itu adalah berkah. Kenapa? Karena di dalamnya mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Hal ya ayat minal Fatihah wa min kulli surah fa inda Malik, yang pertama yaitu daripada madhab Imam Malik, annaha laisat ayah minal Fatihah,
Bismillah tadi bukan daripada ayat surah Al-Fatihah. Ini di madhab Imam Malik, bukan Imam Syafi'i lah Bapak lah, Imam Malik. Wala min kulli surah, dan juga tidak daripada surat-surat yang lainnya. Wa inda Abdullah bin al-Mubarak annaha ayah min kulli surah, dan yang kedua yaitu Abdullah bin Mubarak, beliau menyatakan yaitu bismillah ayat daripada setiap surat. Setiap surat ayat awalnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa inda Syafi'i annaha ayah min al-Fatihah wa taraddada fi ghairiha, dan di dalam mazhab Imam Syafi'i sama kayak Abdullah bin Mubarak tadi, yaitu ayat daripada Al-Fatihah dan diulang-ulang di setiap surahnya. Walam yahtalifu fiha fin namal fi addiha minal Quran, dan tidak ada yang memberikan ikhtilaf yaitu di dalam bismillah di surah An-Naml fi addiha minal Quran. Ini kurang paham. Wa min hawasiha idza talaha sahsun inda naum 21 marrah aminatil kalailah minasyaitan. Di sini dapat amalan Bapak-bapak. Buan biar anak amalan kada. Tapi amalannya beda Bapak-bapak. Lain untalan lain. Ini pakai bismillah. Wa min hawasiha idza talaha sahas, dan daripada kehususan bismillah ini, jikalau ada seseorang yang membacanya ketika hendak mau tidur, jadi sebelum kita mau tidur membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. 21 marrah, 21 kali, aminatil kalailah minasyaitan, maka orang tersebut akan aman daripada setan. Jadi Bapak-bapak, kalau misalnya ada yang kesurupan, misalnya lah di rumahnya ada yang kesurupan, di rumahnya ada takutan lawan setan, di rumahnya ada, suruh baca 21 kali bismillahirrahmanirrahim sebelum tidurnya, maka insya Allah orang tersebut akan aman daripada gangguan setan. Wa amina baituhu minasyarigah, dan yang kedua rumahnya akan aman daripada pencurian. Jadi kalau misalnya takutan Bapak-bapak, kalau di Kumai ada takutan daripada pencurian Bapak-bapak, buahan pian baca bismillahirrahmanirrahim, gampang. Kada pakai tenaga Bapak-bapak, kada pakai tenaga. Ada orang membaca bismillah harus mengangkat ulin dulu. Buan pian hendak membaca bismillah mengangkat ulin dulu, kada mau juga, kada bakal. Kalau pakai tenaga bisa, kalau pakai duit juga baca bismillah 21 kali. Buan pian kalau misalnya membayar orang untuk menjagakan rumah, keluar uang. Buan pian kalau misalnya menjaga-jaga rumah tadi daripada pencuri, hilang waktu guring. Bujur apa Bapak? Ini Allah suruh ulama suruh untuk membaca 21 kali daripada bismillah, maka aman daripada pencurian. Wa amina min mautil faja'ah, dan yang ketiga maka dia akan aman daripada meninggal secara tiba-tiba. Bapak hendak meninggal tiba-tiba kah hendak meninggal diberitahu dulu? Kededapang orang diberitahu dulu. Tapi orang biasanya ada yang bisi tanda-tanda. Ini ulun kisahkanlah Bapak-bapak. Ulun di Kumai Hulu ada majelis di sana buan ibu-ibu. Semalam sekitar 2 minggu yang lalu ada salah satu yang meninggal. Buan nenek meninggal. Nenek ini lah Bapak-bapak lah. Ndak punya malu. Bukan beliau itu tidak punya malu untuk melakukan hal yang jelek, akan tetapi beliau tidak punya malu ketika beliau hendak belajar mau baca Al-Quran. Beliau tidak malu. Ini teman-temannya anak kecil semua, kayak seumuran anak nih palingan. Semuanya anak kecil. Beliau aja yang nenek-nenek sendiri. Tidak malu beliau. Tidak. Karena apa? Kebaikan. Karena malu itu ada tempatnya. Malu
di maksiat, malu dari keburukan. Itu baru kita malu. Tapi kalau misalnya dalam kebaikan kita malu, tidak boleh malu kita. Nah, nenek ini pun beliau istiqomah ikut majelis Ratibul Haddad. Ketika beliau sebelum meninggal, ulun dengar daripada anaknya, setiap harinya berdandan beliau. Padahal nenek-nenek berdandan, berpupur, pakai baju bagus, berkerudung bagus. Nenek-nenek umur 80-an. Enggak, umur 80-an, berdandan beliau. Kalau misalnya mau pacaran sama siapa umur 80? Adakah bapak-bapak mau macari nenek-nenek umur 80? Beliau berdandan setiap harinya. Habis itu kata anaknya, sebelum ketika dimandikan, ini ulun melihat seorang putih, senyum lagi. Karena apa? Karena beliau istiqomah menjalankan Ratibul Haddad. Di sini bacakan Ratibul Haddad pun biar. Ratibul Atas baca juga kan. Istiqomah kan bapak-bapak. Itu maksudnya yaitu, apakah maksud daripada cerita ulun tadi? Yaitu tanda-tanda sebelum meninggal. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau mendapatkan tanda-tanda. Jadi beliau siap-siap dulu. Tadi itu berdandan dulu, nenek-nenek berdandan. Akan tetapi adalah kalau misalnya seorang mukmin ketika dikabari atau diberi tanda-tanda tentang kematian, maka dia bergembira. Karena apa? Karena bertemunya dia dengan kekasihnya, yaitu Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, "Man arada liqa'i," barang siapa yang ingin bertemu denganku, yaitu dengan kematian, maka aku pun ingin bertemu dengannya. Wa man karihal maut, daripada kematian, aku pun membencinya. Jadi kalau misalnya kita takut daripada kematian, semuanya takut daripada kematian. Siapa yang tidak takut? Akan tetapi untuk kita umatnya baginda Nabi, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peluang untuk kita menanam di dunia ini daripada kebaikan, dan kita menanam di dunia ini daripada pahala yang kita petik kelak di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika minal balaya afadahu Ahmad As-Sawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam semua hal yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kecintaan di dalam hati kita kepada Allah, kepada baginda Nabi, kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata-mata kita untuk kita berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khatimah kematian kita, dan Allah jadikan akhir daripada gaulina, daripada perkataan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Minta maaf kalau ada salah kata atau ada yang kurang jelas, ulun minta maaf. Hakadamini wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau misalnya ada pertanyaan buhan pian mau ditanyakan, silakan. Kalau misalnya bisa ulun jawab. Kalau misalnya kada bisa ulun jawab, ulun jadikan PR, bulan depannya ulun jawab. Kan bulanan. Bulan depannya ulun jawab. Jadi kalau bapak ada pertanyaan, buhan siapkan ya. Kalau malu, buhan pian malu lah misalnya, pian tulis ya. Pian berikan kepada bapak, nah Pak. Nggih. Barikan ya ke bapak, karena sidin barikan pada ulun. Tak apa-apa mah. Biasa manusia kalau misalnya kada bisa malu, kada bisa malu ya. Nggih. Tak apa-apa. Tulis dan barikan ke bapaknya. Kalau misalnya bisa ulun jawab langsung, secara langsung, dan kalau misalnya kada bisa ulun jawab, ulun jadikan PR. Wallahu a'lam wabillahi taufik. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalan karim subhanallah bihamdihi. Dari teman-teman sampai
materi. Bulan depannya apa? Disampaikan maksudnya. Bulan depan kita insya Allah akan melanjutkan daripada kitab Kasfuz Zuja, masih di Bidayah. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita di bulan depan akan memasuki bab Alhamdulillahirabbil alamin. Mudahan kita panjang umur semua, sehat badan, sehingga kita bisa diberikan Allah istiqomah. Kita sama-sama belajar di masjid ini, Masjid Nurul Muraqabah, yang mana berartikan cahaya daripada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.